Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Fauzan dengan NIM 19501244008. Mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas D2 angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh frekuensi terhadap beban RLC pada rangkaian seri dan paralel. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya yang pertama. Rangkaian RLC. Kombinasi pasif dan aktif elemen resistor atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C merupakan rangkaian RLC yang disusun secara seri maupun paralel, disebut sebagai rangkaian RLC. Konfigurasi ini membentuk suatu sistem osilator harmonik. Rangkaian RLC sering disebut sebagai rangkaian penalar atau tuner dan rangkaian resonansi. Rangkaian RLC banyak digunakan dalam perangkat-perangkat osilator harmonik dan pesawat radio penerima sinyal. Rangkaian RLC berfungsi untuk memilih suatu rentang frekuensi yang cukup sempit dalam spektrum total gelombang radio yang sangat lebar. Perubahan frekuensi yang dialirkan pada rangkaian RLC akan memberikan pengaruh terhadap karakteristik masing-masing komponen. Selanjutnya, rangkaian RLC AC memiliki karakteristik yang berbeda dengan rangkaian DC. Dalam listrik AC memiliki jenis beban yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu beban resistif, induktif, dan kapasitif. Ketiga beban ini juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk yang pertama yaitu mengenai beban resistif atau disimbolkan dengan huruf R. Beban resistif yaitu beban yang terdiri dari komponen tahanan ohm saja atau resistansi atau hambatan. Seperti elemen pemanas, heating element, dan lampu pijar. Beban jenis ini hanya mengkonsumsi beban aktif saja dan mempunyai faktor yang sama dengan 1. Tegangan dan arus sefasa. Persamaan daya sebagai berikut. P sama dengan V dikali I, di mana P merupakan daya aktif yang diserap beban dengan satuan watt, dan V merupakan tegangan yang mencatu beban dengan satuan volt, dan I merupakan arus yang mengalir pada beban dengan satuan ampere. Nah, berikut ini ada gambar mengenai gelombang AC pada beban resistif, dan grafik arus dan tegangan pada beban resistif. Selanjutnya yaitu beban induktif. Beban induktif atau disimbolkan dengan L, yaitu beban yang terdiri dari kumparan kawat yang dialirkan pada suatu inti seperti koil, transformator, dan solenoid. Beban ini dapat mengakibatkan pergeseran fasa atau fasa shift pada arus sehingga bersifat lagging. Hal ini disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnet mengakibatkan fasa arus bergeser menjadi tertinggal terhadap tegangan. Beban jenis ini menyerap daya aktif dan daya reaktif. Samaan daya aktif untuk beban induktif adalah sebagai berikut, yaitu P sama dengan VI dikali cos Pi, dengan P merupakan daya aktif yang diserap beban dengan satuan watt, kemudian Q merupakan tegangan yang mencatu beban dengan satuan volt, dan I merupakan arus yang mengalir pada beban dengan satuan ampere. Sementara untuk V sendiri ini theta ini merupakan sudut antara arus dan tegangan. Di sini ada gelombang AC pada beban induktif, dan selanjutnya ada grafik arus dan tegangan pada beban induktif. Nah, untuk beban induktif sendiri di sini menghitung besaran reaktansinya atau XL dapat menggunakan rumus XL sama dengan 2pi FL, atau dengan kata lain XL merupakan reaksi induktif, F merupakan frekuensi, dan L merupakan induktansi. Frekuensi dengan satuannya Hertz dan induktansi dengan satuannya Henry. Lanjut di beban kapasitif. Beban kapasitif yaitu beban yang memiliki kemampuan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik atau electric discharge pada suatu sirkuit. Komponen ini dapat menyebabkan arus leading terhadap tegangan. Beban jenis ini menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Persamaan daya aktif untuk beban induktif adalah sebagai berikut. P sama dengan VI cos theta, di mana P merupakan daya aktif yang diserap beban dengan satuan watt, V merupakan tegangan yang mencatu beban dengan satuan volt, dan I merupakan arus yang mengalir pada beban A, di mana tetanya adalah sudut antara arus dan tegangan.
Di sini juga terdapat gelombang hasil pada beban kapasitif serta grafik arus dan tegangan pada beban kapasitif. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya reaktansi kapasitif atau XC dapat menggunakan rumus XC sama dengan setengah dikali dengan Pi dikali dengan F dikali dengan L. Atau dengan kata lain, XC merupakan reaktansi kapasitif, F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, dan C merupakan kapasitansi dengan satuan farad. Kemudian kita akan melakukan pembahasan pada pengaruh frekuensi terhadap rangkaian RLC. Yang pertama itu rangkaian RL seri. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa membuka software untuk melakukan simulasinya, yaitu software Power Simulator, dikarenakan terjadi kendala saat saya akan mencobanya. Namun sebelumnya saya sudah membuat rangkaiannya untuk melakukan simulasi. Kemudian sudah didapatkan hasilnya seperti ini. Ketika akan mencoba tadi saya sempat mengalami trouble karena aplikasinya ternyata tidak bisa dibuka. Langsung saja sini sudah saya siapkan screenshot untuk simulasinya. Bila diketahui VPP sama dengan 6 volt dan R-nya adalah 2000 ohm serta L-nya 0,5 Henry. Berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut. Tadi untuk RL seri, nah dari perhitungan data di samping dapat diketahui bahwa dalam rangkaian RL seri semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka semakin besar pula nilai tegangan pada beban induktif atau di L-nya. Berbeda dengan tegangan beban resistif, di mana semakin besar frekuensi yang diberikan, maka semakin kecil tegangannya. Kita bisa melihat di sini semakin besar frekuensi yang diberikan, maka tegangan pada beban resistif ini akan semakin mengecil. Sementara berkebalikan dengan tegangan pada induktansinya, di mana semakin besar frekuensi maka nilai tegangan induktansi atau XL-nya akan semakin besar. Selanjutnya adalah rangkaian RC seri. Sama, ini kita simulasikan menggunakan software Power Simulator. Nah, setelah disimulasikan dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut ini. Bila diketahui VPP-nya ada 6 volt, R-nya 2000 ohm, dan C-nya adalah 0,22 mikrofarad. Berdasarkan mu F, berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut. Dari data di samping dapat diketahui bahwa dalam rangkaian RC seri semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka semakin kecil pula nilai tegangan pada beban kapasitif. Berbeda dengan tegangan pada resistifnya, di mana semakin besar frekuensi maka tegangannya pun akan semakin besar. Bisa kita lihat ini rangkaian RC seri. Jika frekuensi yang diberikan semakin besar, maka R di sini juga tegangan di R-nya akan semakin besar, sementara untuk di kapasitifnya akan semakin kecil, seiring dengan besarnya frekuensi. Selanjutnya yaitu rangkaian RL paralel. Di sini sudah ada rangkaiannya menggunakan Power Simulator. Bila diketahui VPP-nya sama dengan 10 volt, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 adalah 3000 ohm, dan L sama dengan 0,1 Henry. Berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut. Dapat kita lihat sini tabel hasilnya. Dari data di samping dapat diketahui bahwa dalam rangkaian RL paralel, semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka semakin besar pula nilai tegangan pada beban induktif atau L. Berbeda dengan tegangan pada beban resistif R1, di mana semakin besar frekuensi yang diberikan, maka tegangannya tetap sama. Ya, kita bisa melihat di sini, semakin besar frekuensi yang diberikan, maka di R1, VR1 sini, tegangannya akan sama, konstan. Sementara untuk di VL-nya sendiri, di VL di sini, semakin besar frekuensinya, tegangannya akan semakin besar juga. Kita lanjut pada rangkaian RC paralel. Bila diketahui VPP sama dengan 10 volt,
R1, R2, R3, R4 sama dengan 3000 ohm. Dan C sama dengan 0,15 μA. Berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut. Berikut merupakan hasilnya. Dari data di atas dapat diketahui bahwa dalam rangkaian RC seri semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka semakin kecil pula nilai tegangan pada beban kapasitif. Berbeda dengan tegangan pada beban resistif R1, di mana semakin besar frekuensi yang diberikan, maka tegangannya akan tetap sama. Bisa dilihat di sini semakin besar frekuensi yang diberikan, maka tegangan pada VR1 akan sama, sementara untuk tegangan pada kapasitifnya akan semakin kecil. Kesimpulannya, yang pertama adalah pada rangkaian RL series, ketika frekuensi dinaikkan, maka nilai XL, Z, dan VL akan semakin tinggi, sedangkan nilai VR dan I akan semakin rendah. Kedua, pada rangkaian RC seri, ketika frekuensi dinaikkan, maka nilai VR dan I akan semakin tinggi, sedangkan nilai XC, Z, dan VC akan semakin rendah. Pada rangkaian RL paralel, ketika frekuensi dinaikkan, maka nilai XL, Z, dan VL akan semakin tinggi, sedangkan nilai I akan semakin rendah. VR dan VR2 tidak terpengaruhi oleh rangkaian karena tidak terhubung langsung dengan induktor, sedangkan VR3 dan VR4 akan semakin rendah jika frekuensinya dinaikkan karena terhubung secara seri dengan induktor. Kesimpulan yang keempat adalah, pada rangkaian RC paralel, ketika frekuensi dinaikkan, maka nilai I akan semakin tinggi, sedangkan nilai XC, Z, dan VC akan semakin rendah. VR1 dan VR2 tidak dipengaruhi oleh rangkaian karena tidak terhubung langsung dengan kapasitor, sedangkan VR3, VR4 akan semakin tinggi jika frekuensinya dinaikkan karena terhubung secara seri dengan kapasitor. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai pengaruh frekuensi terhadap rangkaian RLC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.